Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, melalui mimbar Jumat ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi memiliki doa mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan seluruh para nabi sudah menggunakan doa mustajabahnya masing-masing. Seluruh para nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya yang pasti dikabulkan Allah. Semuanya. Kecuali Rasulullah. Inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Rasul, aku simpan doaku untuk memberi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Wa hiya na'ilatun insyaallah, dan umatku akan mendapatkan syafaatku insyaallah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, yaitu umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Jadi kita ini disayang sama Nabi. Saking sayangnya Nabi kepada kita, sampai doa yang pasti dikabulkan belum dikeluarkan, belum dipanjatkan kepada Allah untuk memberi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah juga berkata, "Khuyyirtu baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah." Aku diberi dua pilihan oleh Allah, separuh umatku masuk surga ataukah syafaat. Seakan Allah mengatakan, "Ya Muhammad, kamu pilih mana? Separuh umatmu masuk surga ataukah syafaat? Kamu pilih mana?" Kata Rasul, "Fakhtartu syafa'ah." Aku lebih memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa wa aktsar. Karena syafaat itu lebih umum, lebih luas jangkauannya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atarawnaha lil muttaqin?" Hei para sahabatku, apakah kalian mengira syafaatku itu untuk orang-orang yang bertakwa? La, tidak. Balil mudznibin al-mutalawwithin al-khatta'in. Justru syafaatku itu untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berlumuran dengan kesalahan dan kealpaan. Subhanallah. Alangkah nikmatnya jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pelaku dosa pun dijamin mendapatkan syafaatnya. Akan tetapi ikhwatal iman, syafaat itu tidak gratis. Seandainya syafaat itu gratis begitu saja, enak kita. Enggak usah sholat, zina, judi, minuman keras, naudzubillah min dzalik. Syarat syafaat itu berlaku. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, enggak akan terjadi syafaat itu. Maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan agar kita dapat syafaat Rasulullah pada hari kiamat.
Dan sebelum saya lanjutkan apa syarat syafaat, kita harus tahu apa itu syafaat. Syafaat adalah tolabul khairi lil ghairi. Memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Jadi syafaat adalah permohonan Nabi kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya dari neraka atau memasukkan umatnya ke dalam surga. Jadi penolong yang sejati bukan Rasul. Penolong sejati tetap Allah. Jadi jangan Anda memaknai syafaat itu ada umat Nabi kecemplung di neraka terus diangkat oleh Nabi. Lah, bukan begitu. Syafaat adalah permohonan Nabi kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya atau memasukkannya ke surga. Bisa ditolak, bisa diiyakan. Tapi Nabi memohon kepada Allah. Sehingga penolong yang sejati tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa syarat yang harus kita lakukan agar syafaat itu terpenuhi? Perhatikan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama dari syafaat adalah iznullah lisyafi'. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin oleh Allah. Kalau yang memberi syafaat gak dapat izin, tidak akan pernah terjadi syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali harus dapat izin Allah. Harus diizini dulu yang memberi syafaat. Dalam hadis yang panjang sekali diriwayatkan Imam Bukhari, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar ketika matahari didekatkan, manusia ketakutan, digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, ketakutan manusia. Di antara prahara yang terjadi pada saat itu adalah manusia kebingungan, mereka mencari-cari siapa yang akan bisa memberi syafaat. Maka mereka berbondong-bondong datang ke Nabi Adam. Ya Adam, wahai Nabi Adam, isfa'lana ila rabbika. Berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Orang jahat, orang bejat, orang rusak, ketakutan semuanya mencari Nabi Adam. Memohon syafaat Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, tidak bisa. Wallahi, al-yaum inna rabbi qad ghadiba. Ghadaban lam yakhdab mislahu. Qablahu wa ba'dahu. Tidak bisa aku nolong kalian. Pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Tidak sebelumnya, tidak sesudahnya. Tidak pernah Allah murka seperti hari ini. Aku gak bisa nolong kalian. Karena aku dulu dilarang dari pohon. Tapi aku mendatangi dan aku melanggar perintah Allah. Idhabu ila Nuh, pergilah menuju Nabi Nuh. Maka orang-orang ini berangkat menuju Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, berikan pertolonganmu, berikan syafaatmu. Nabi Nuh mengucapkan perkataan yang sama. Inna Rabbi al-yawm ghadiba Rabbi ghadaban. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Gak bisa aku nolong kalian. Karena aku dulu pernah berdoa sehingga umatku dibinasakan Allah. Idhabu ila Ibrahim. Mereka berangkat menuju Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Ibrahim pun menjawab yang sama. Gak bisa. Nafsi, jiwaku. Hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Aku gak bisa nolong kalian. Karena aku dulu pernah berbohong 3 kali. Idhabu ila Musa. Berangkatlah mereka menuju Nabi Musa. Nabi Musa pun menjawab, tidak bisa. Karena aku dulu pernah membunuh nyawa. Idhabu ila Isa. Maka mereka berangkat menuju Nabi Isa alaihissalam. Sama Nabi Isa pun gak bisa nolong. Dan Nabi Isa mengatakan pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Aku takut, aku gak bisa nolong kalian. Idhabu ila Muhammad. Pergilah menuju Nabi Muhammad. Maka orang-orang itu datang ke Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy. Rasulullah sujud di bawah arsy. Kemudian Allah katakan, "Ya Muhammad, irfa ra'saka, is'al tu'ta, isfa tushaffa." Hei Muhammad, angkat kepalamu, mintalah aku kabulkan permohonanmu, berikan syafaatmu, aku perkenankan syafaatmu. Baru Nabi mengatakan, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Disimpan doa itu untuk kita ya jemaah. Rasulullah simpan doa pamungkasnya untuk kebaikan kita pada hari kiamat. Satu, yang memberi syafaat harus dapat izin. Dan alhamdulillah Rasulullah dapat izin. Tapi masalahnya adalah syarat yang kedua. Apa syarat syafaat yang nomor 2? Ridhallah lil masyfu'.
orang yang akan diberi syafaat harus diridhai Allah. Naam, sahih, benar, Rasulullah dapat izin. Tapi masalahnya, apakah orang yang akan diberi syafaat diridhai Allah atau tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Dan mereka enggak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhai Allah. Jadi syarat yang kedua, orang yang akan diberi syafaat harus diridhai Allah. Dan orang tidak akan diridhai Allah kecuali satu, dia harus ahli tauhid. Orang yang enggak ahli tauhid tidak mungkin dapat syafaat. Abu Hurairah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man asadun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Apakah cukup dengan lisan? Tidak. Kata Rasulullah, khalisan min qalbihi, tulus, murni, jernih, bersih, ikhlas dari hatinya. Tidak boleh ada kesyirikan. Kalau engkau melakukan kesyirikan, mustahil dapat syafaat Rasulullah. Karena ada orang yang lebih mulia dari dirimu, tapi karena gak punya tauhid, dia gak bisa. Dulu ada orang yang membela Nabi, merawat Nabi, menafkahi Nabi. Bahkan ketika Nabi umur 40 tahun mendakwakan Islam, orang ini membela Rasulullah. Tapi sayang gak mau masuk Islam. Di penghujung hayatnya, Rasulullah mendatanginya dan mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah." Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang kau jika mengucapkannya, aku akan membelamu pada hari kiamat, paman. Ucapkan, paman. Tapi sayang pamannya gak mau masuk Islam, gak mau ngucap la ilaha illallah, maka gak bisa dapat syafaat Nabi. Padahal ini termasuk orang yang paling berjasa kepada Nabi. Kalau merawat anak yatim itu pahalanya luar biasa. Lalu bagaimana merawat anak yatim yang jadi Nabi nanti? Tapi gak bermanfaat tanpa tauhid. Makanya Rasulullah mengatakan, "Wahya na'ilatun, insyaallah umatku akan mendapatkan syafaat itu." Siapa itu? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, yaitu umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Maka kalau ingin dapat syafaat, kita harus pegang tauhid kita. Tidak boleh pakai jimat, tidak boleh mendatangi tempat-tempat keramat, tidak boleh percaya kelenik, tidak boleh percaya dukun, tidak mendatangi tukang sihir. Yakinlah hanya Allah tempat kita bergantung. Kalau ingin dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau ingin diridhai Allah harus menjadi ahlus sunnah. Harus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Nanti pada hari kiamat ketika manusia kepanasan, ketakutan, seluruh umat Nabi berbondong-bondong ingin masuk ke telaga Rasulullah. Ana faratukum fil haid. Aku dahului kalian di haud. Aku tunggu kalian di telaga. Rasulullah punya telaga Al-Haud, Al-Kautsar. Maka nanti umatnya Nabi datang ke telaga Al-Kautsar. Mereka berbondong-bondong karena kehausan ingin minum. Maka ada sebagian di antara umat Nabi yang dihalau, diusir, gak boleh masuk. Dan Rasulullah melihat kejadian itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Ay Rabbi, ashabi, ummati, ya Allah, umatku ya Allah. Biarkan masuk ya Allah." Tapi dikatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Muhammad, kamu enggak tahu apa yang diada-adakan mereka sepeninggal dirimu. Kamu enggak tahu apa yang dibikin-bikin mereka yang tidak pernah kamu contohkan terus diada-adakan. Mereka enggak bisa. Suhkon liman baddala. Gak bisa karena mengganti ajarannya Nabi. Gak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah Jum'ah yang kedua ini, khatib ingin menyimpulkan apa yang disampaikan di khutbah yang pertama. Bahwa kita umatnya Nabi mendapatkan jaminan syafaat dari beliau, pertolongan pada hari kiamat. Tapi pertolongan itu tidak gratis. Harus kita penuhi syaratnya. Dan syarat yang pertama adalah tauhid. Kita mengesahkan Allah
Kita harus mentauhidkan Allah. Karena kalau kita melakukan kesyirikan, maka kita mustahil dapat syafaat Rasulullah. Karena Allah sudah berikrar, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa lain selain dosa syirik. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah senantiasa berittiba, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah dan menjauhi apa yang tidak diajarkan Rasulullah dalam beragama ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun." Barang siapa beramal tidak di atas perintah Nabi, aturan Nabi, maka tertolak. Maka mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW dengan menauhidkan Allah dan berittiba kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma innana na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afina fi Filastin, unsurhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil alamin. Aqim shalah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.